Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Safat Huda ya. Ilmu pendidikan untuk kalian semua ya, untuk teman-teman semua. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang PTK, penelitian tindakan kelas ya. Tentu dengan saya Syafat Harfil Huda. Nah, nanti mungkin di video ini akan sedikit mendeskripsikan secara apa ya, secara sederhana terlebih dahulu, baru nanti di video-video selanjutnya kita akan membahas dengan detail gitu ya, sistematika ya, langkah-langkahnya, sehingga nanti teman-teman bisa lebih mudah memahami terkait dengan PTK seperti itu ya. Oke, next ya. Nah, untuk mengingatkan, nanti di video kali ini nanti ada terkait dengan teori-teori dan konsep-konsep ya, teori dan konsep-konsep. Dan di video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan ya teori, itu merupakan hasil dari penelitian yang berdasarkan pada data fakta dan argumentasi ya, tentu dengan tambahan penelitian-penelitian relevan. Nah, selanjutnya kalau konsep itu merupakan definisi-definisi atau pengertian-pengertian ya. Jadi ini sambil apa ya, mengingatkan kembali begitu, karena nanti kita akan berbicara terkait dengan teori dengan konsep di penelitian tindakan kelas ya, seperti itu ya. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang harus kita renungi terlebih dahulu gitu. Syukur-syukur teman-teman sudah mengetahui jawabannya, sehingga nanti pada saat saya bahas terkait dengan PTK itu langsung menangkap dan memahami, sehingga juga efeknya akan lebih mudah dalam mempelajari PTK ya. Nah, ya, di sini ada pertanyaan, apa itu PTK ya? Penelitian tindakan kelas. Dan ya, kalau teman-teman sudah mendengar PTK, tidak asing lagi ya. Banyak kampus-kampus di perguruan tinggi yang apa namanya, skripsinya atau tugas akhirnya di sarjana itu bentuknya adalah PTK, ruang lingkupnya adalah PTK, penelitian tindakan kelas. Pun bagi para ASN yang terutama di bidang pendidikan, guru, itu PTK itu menjadi apa ya, penelitian yang apa ya, penelitian yang disyaratkan ya, penelitian yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan ya, jabatan fungsional tentunya ya, jabatan fungsional dari misalkan golongan 3A ke 3B atau 3B ke 3C dan seterusnya. Maka ini menjadi apa, hal yang penting yang harus kita bahas dan harus kita ketahui, sehingga di dalam prosesnya kita tidak menghadapi apa namanya, masalah-masalah ya, atau dalam menyelesaikan PTK ini kita akan lebih mudah begitu. Nah, nanti kita juga akan membahas hakikat dan paradigma PTK ya. Nah, sudah mengerti apa itu hakikat dan paradigma PTK ya? Oke ya. Tentu belum ya, karena belum saya terangkan, belum saya jelaskan terkait dengan hakikat dan paradigma PTK. Nah, oke, nanti selanjutnya, apakah penelitian PTK termasuk penelitian dasar atau penelitian laboratorium? Iya, ya. Nah, apa perbedaannya nih penelitian dasar dengan penelitian laboratorium gitu ya. Nanti kita akan bahas juga ya. Nah, yang keempat, apakah PTK termasuk dalam penelitian kualitatif, kuantitatif, atau mixed method? Nah, sebenarnya boleh dikatakan kualitatif, kuantitatif, mixed method itu adalah pendekatan. Jadi, pendekatan itu bisa dipilih ya sesuai dengan peneliti begitu. Peneliti mau melakukan pendekatan PTK dengan apa gitu ya. Seperti itu misalnya. Oke. Nah, ini siapa? Gambar siapa? Ada yang tahu? Nah, ini adalah John Creswell. John Creswell ahli di bidang metodologi penelitian. Dan lihat, nah ini adalah bukunya, Research Design,
kualitatif, quantitative and mixed method approach dengan pendekatan kualitatif, metode kuantitatif dan mixed method John Creswell. Nah, kalau di Indonesia yang terkenal ada Prof. Sugiono, ada Profesor Simeori Kunto, ya, yang bukunya sudah dipakai ya di seluruh Indonesia terkait dengan penelitian ya, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, PTK begitu ya. Jadi pendekatannya bahasanya kita bisa merujuk di buku-buku lokal Indonesia juga begitu ya, selain misalkan kita merujuk dari luar, yaitu John Creswell. Karena di John Creswell itu lengkap sekali tuh ya, lengkap sekali dia. Nah, kita ke hakikat dan paradigma PTK. Oke ya. Nah, terkait dengan hakikat dengan paradigma PTK, nah saya ingin membahas dulu terkait dengan apa itu penelitian ya, apa itu tindakan ya. Tentu yang selanjutnya adalah kelas. Nah, di penelitian secara sederhana itu pengertiannya adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan ya, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Jadi dia lebih kompleks ya, lebih kompleks, dan nanti kan di penelitian itu nanti ada langkah-langkah sistematisnya, dan itu dengan metode ilmiah tadi tuh. Jadi di video-video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan terkait dengan metode ilmiah. Nah, underline-nya adalah terkait dengan pengumpulan, pengolahan, dan analisis nih ya di penelitian. Ya, underline-nya adalah itu ya, pengumpulan, pengolahan, dan analisis serta penyajian data. Nah, di penelitian itu konsensus yang harus dilengkapi, yang harus kita amati, yang harus kita cermati, sehingga kalau kita misalkan sebagai peneliti ya, atau misalkan mahasiswa yang ingin melakukan tugas akhir, atau misalkan guru untuk menaikkan jabatan, atau research murni, saintis begitu ya, maka di penelitian itu sudah tidak asing lagi terkait dengan keempat proses tadi begitu ya. Nah, selanjutnya adalah tindakan. Ya, tindakan itu sesuatu yang dilakukan ya, perbuatan gitu. Jadi yang dilakukan misalkan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada begitu ya, seperti itu. Nah, kelas ya ruang definisinya ruang tempat belajar ya di sekolah ya, di gedung sekolah. Nah, kekinian definisi kelas itu meluas jadi akhirnya ya. Definisi kelas itu meluas menjadi daring ya, ruang-ruang kelas virtual. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai kelas nanti seperti itu. Nah, dari ketiga kata tadi ya, penelitian tindakan kelas. Nah, ini saya coba sintesiskan begitu ya. Saya sintesiskan itu adalah PTK itu adalah penelitian yang dilakukan dosen, guru ya dalam memecahkan masalah yang terjadi di kelas untuk meningkatkan mutu pendidikan ya. Penelitian dilakukan dosen, guru atau calon guru ya dalam memecahkan masalah yang terjadi di kelas untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi underline-nya adalah meningkatkan mutu pendidikan ya. Memecahkan masalah, meningkatkan mutu pendidikan, karena memang kompleksitasnya banyak sekali ya, permasalahan-permasalahan di ruang kelas yang nanti effortnya adalah untuk mencapai tujuan ya, mencapai kompetensi, tujuan kompetensi yang nanti dimiliki oleh peserta didik. Nah, itu kalau diamati memang prosesnya terkait dengan PTK sebenarnya banyak sekali ya. Kalau ingin kita men-search bagaimana PTK-PTK yang sudah ada, yang sudah publish, yang sudah dimuat di jurnal-jurnal, itu sebenarnya kalau kita mengamati dan mencermati itu banyak sekali gitu. Nah, cuma apakah PTK-PTK tersebut
diimplementasikan atau tidak. Nah, kalau misalkan posisinya itu diimplementasikan, maka itu akan sangat amat baik dan menunjang kompetensi dari ketercapaian tujuan pendidikan nasional, begitu ya posisinya. Nah, maka kita juga saya juga ya sebagai pendidik dan mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa yuk kita aplikasikan tuh hasil-hasil penelitian kita gitu. Ya, yang sekedar untuk tugas akhir saja begitu untuk memenuhi kewajiban syarat sebagai penyandang gelar sarjana, lalu setelah itu ya sudah ditinggalkan. Sayang sekali, miris sekali ya. Maka saya tidak bosan-bosan mengingatkan hal ini ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini ya, apa beda penelitian dasar dan penelitian laboratorium? Tadi ya, apakah PTK itu termasuk penelitian dasar atau penelitian laboratorium? Nah, di penelitian dasar definisinya adalah penelitian dengan tujuan mengembangkan teori-teori ilmiah atau prinsip-prinsip dasar suatu disiplin lebih baik daripada hanya memecahkan persoalan praktis. Nah, jadi penelitian dasar itu kuncinya adalah mengembangkan teori-teori ilmiah ya atau prinsip-prinsip dasar. Nah, bukan hanya sekedar memecahkan persoalan praktis gitu ya. Jadi keywordnya mengembangkan teori-teori ilmiah. Tentu teori-teori ilmiah itu secara sederhana tadi ya, kita kalau bicara teori berarti penelitian-penelitian yang sudah ada tuh, penelitian-penelitian yang sudah ada ya, sehingga prosesnya ini menjadi hal yang penting gitu di dalam proses nanti pengembangan teori-teori yang sudah ada begitu ya, seperti itu. Nah, lalu di penelitian laboratorium itu penelitian dilakukan dengan keadaan tidak alamiah di tempat-tempat khusus yang memungkinkan faktor-faktor tertentu dapat dikendalikan. Nah, ya penelitian laboratorium seperti itu ya. Jadi ada perlakuan ya, ada perlakuan dan dia tidak alamiah gitu ya, tidak alamiah. Nah, posisinya di sini nih, karena PTK penelitian tindakan kelas itu secara proses kerjanya, setiap proses kerjanya itu dia sifatnya natural gitu, sifatnya natural, alamiah gitu. Berbeda dengan laboratorium yang sudah dari sejak awal itu sudah diberikan perlakuan gitu ya. Jadi teman-teman sudah paham ya. Jadi PTK itu termasuk apa? Nah di situ nanti akan terlihat gitu ya. Karena tadi dari satu perbedaan saja PTK itu alamiah ya. Kalau yang di penelitian dasar kan tadi tanda petik alamiah ya gitu. Nah, kalau misalkan di penelitian laboratorium tadi tidak alamiah gitu. Karena dari awal sudah diberikan perlakuan seperti itu ya. Jadi PTK termasuk ke dalam penelitian dasar ya. Nah, lalu ini ada pendekatan tadi ya. PTK itu termasuknya ke dalam apa gitu, kualitatif, kuantitatif, atau mixed method gitu. Nah, di PTK itu memang untuk terkait dengan pemilihan kualitatif, kuantitatif, dan mixed method ini posisinya adalah pilihan ya, pilihan. Jadi pilihan peneliti untuk melakukan, dilihat dari sisi mana begitu, diteliti dari sisi mana pendekatannya gitu. Jadi kualitatif, kuantitatif, dan mixed method ini sejatinya itu nanti posisinya peneliti. Cuma memang dilihat dari proses dan karakteristiknya, PTK itu secara sederhana dominannya begitu, para peneliti yang sudah melakukan itu ke kualitatif, dengan pendekatan kualitatif. Jadi dia memang sederhana gitu ya, terkait dengan siklus pembelajarannya begitu ya, sampai nanti ada refleksi begitu, dan itu memang secara sederhana sudah
sudah dapat dilakukan gitu dengan proses pembelajaran yang alamiah dengan pendekatan kualitatif itu memang lebih 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 simpel, lebih memudahkan, pendekatannya juga tidak ribet begitu, karena memang dengan pendekatan kualitatif juga begitu sendiri secara sederhana itu bisa langsung memecahkan permasalahan-permasalahan di dalam kelas, karena memang posisinya penelitian tindakan kelas itu ya ruang lingkupnya permasalahan-permasalahan yang ada di kelas, baik itu nanti ada metode, baik itu misalkan strategi, baik itu masalahnya ada pada motivasi siswa begitu ya. Ada misalkan pada model pengajarannya kah begitu. Ya, atau misalkan ada hambatan-hambatan di antara siswa kah begitu. Nah, permasalahan di siswa gitu ya, yang mengakibatkan tidak tercapainya atau rendahnya pencapaian batas minimal dalam kelulusan di bidang studi yang sudah ditetapkan gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi memang posisinya lebih condong ke arah kualitatif pendekatannya. Nah, kalau di kuantitatif itu kita tahu bahwa pendekatannya dengan deskripsi angka, dengan angka-angka yang sudah ajak. Nah, kalau mixed method itu dia gabungan tuh antara kuantitatif dan kualitatif. Nanti masing-masing datanya di-combine ya, digabungkan sehingga nanti mendapatkan kesimpulan ya, seperti itu. Oke, next ya. Nah, time to plan. Oke. Nah, ini karakteristik ya, ada karakteristik, ada prinsip, ada keunggulan dan kelemahan ya. Senenda 2005. Nah, di karakteristik ini ada siswa, guru, kepala sekolah, instruktur, peneliti, masyarakat. Nah, maksudnya adalah posisinya adalah ini bisa yang objeknya begitu, itu bisa siswa ya, bisa guru, bisa kepala sekolah, instruktur, peneliti dan masyarakat. Jadi dia objeknya begitu bisa di siswa ya, bisa di guru, bisa di kepala sekolah. Jadi kalau misalkan seperti ini ya, cakupannya sebenarnya luas juga gitu ya, seperti itu. Jadi tidak sempit dalam kerangka cuma siswa saja gitu, karena bisa saling bekerja sama nih antara peneliti dengan masyarakat ya, instruktur, guru, ya, kepala sekolah. Walaupun memang condongnya nanti posisinya di siswa ya, seperti itu. Guru meneliti siswa, dan kalau misalkan guru diteliti oleh kepala sekolah, nanti ada PTS, penelitian tindakan sekolah, atau nanti kalau misalkan kepala sekolah diteliti misalkan oleh misalkan kepala dinas, nah itu ada PT penelitian tindakan wilayah gitu ya, seperti itu. Jadi berjenjang sebenarnya. Nah, sifatnya itu ada self evaluatif dan continue. Jadi dia sifatnya evaluasi pribadi sendiri, dan dia sifatnya continue. Continue itu kan berkelanjutan ya, terus menerus, sehingga ada terus perbaikan gitu ya. Nah, sifatnya juga luas. Nah, luas di sini fleksibel karena dia sifatnya alami kan, mengikuti proses perkembangan zaman, proses pembelajaran gitu yang sudah diadaptasi di dalam pembelajaran tersebut begitu. Nah, tentu ada peningkatan mutu ya. Di awal kita sudah mengatakan bahwa prosesnya ketika itu ya sederhananya ada peningkatan mutu kualitas dari proses pembelajaran tentunya ya. Kalau berbicara terkait dengan proses pembelajaran ya banyak itemnya ya, mulai dari perencanaan ya, mulai ada stakeholder di dalamnya, unsur-unsur yang terkait di dalamnya, siswa dan lain-lain, sehingga tentu itu menjadi sebab akibat
di mana mutu sekolah itu atau mutu pembelajaran itu dikatakan baik dan bagus ya kalau unsur-unsur di dalamnya bersinergi, berjalan dengan baik seperti itu. Nah, di prinsip PTK ini ada tidak mengganggu kegiatan utama guru. Nah, jelas nih. Ini PTK itu sebenarnya jangan sampai kalau misalkan ketika guru dalam proses pembelajaran jangan sampai itu mengganggu kegiatan utama guru yang notabene melakukan proses-proses pembelajaran di kelas ya seperti itu. Dan dia sebenarnya singkat ya. Wah, lalu terkait dengan waktu, metodologi, masalah urgent dan kegiatan yang berkelanjutan. Nah, harus melihat waktu juga nih. Waktu karena memang ini menjadi hal yang penting nih karena memang di PTK terkait dengan proses pembelajaran ya lagi-lagi terkait dengan waktu. Nah, waktu di PTK itu memang lebih relatif simple, sederhana ya ketimbang kalau di secara pendekatan penelitian kualitatif itu sebenarnya untuk mendapatkan apa namanya masalah yang unik begitu ya itu posisinya bisa 1-3 bulan tuh men-search ya, merumuskan masalah yang benar-benar menjadi apa namanya menjadi pokok permasalahan ya seperti itu. Lalu terkait dengan metodologi ya metodologinya berbeda nih ya metodologi dengan metode ya metodologi itu ilmunya kalau metode itu cara. Nah, terkait dengan metodologi ya keilmuan-keilmuan yang di dalamnya ya prinsipnya harus disesuaikan gitu jangan sampai justru tidak ada kaitannya dengan PTK. Terus masalah yang urgent. Nah, kita harus melihat juga dan mengidentifikasi kira-kira pun kita sudah menemukan permasalahan di dalam kelas, di ruang kelas kita harus benar-benar memilih permasalahan tersebut untuk dilanjutkan ke penelitian gitu. Artinya masalah-masalah yang benar-benar urgent gitu yang menjadi penting dibanding yang lainnya karena kalau misalkan justru permasalahannya tidak dianggap urgent ya effort untuk di mutunya itu nanti tidak terdongkrak ya seperti itu dan kegiatan yang berkelanjutan dan ya prinsipnya kegiatan yang berkelanjutan posisinya adalah yaitu tadi kontinuitas karena dia kan ada fase 1, fase 2 gitu ya, siklus 1, siklus 2. Lalu nanti ada siklus 3 begitu kalau misalkan di siklus 2 masih belum terlihat perubahannya. Dan nanti terkait dengan apa namanya siklus 1, siklus 2, siklus 3 nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Dan jangan lupa terus apa namanya pantengin nih videonya. Nah, di selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan ya. Di keunggulan dan kelemahan ini ada terkait praktis, fleksibel, inovasi, inovasi pembelajaran dan profesionalisme guru. Nah, ini tadi keunggulannya ya tadi praktis ya. Jadi praktis, simple, sederhana. Jadi tidak ribet gitu ya. Kalau PTK itu seperti itu. Jadi keunggulannya lah bisa dilihat. Dan memang ya seperti itu adanya jadi kita juga bisa langsung melihat dan mendeskripsikan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan di kelas dengan cepat gitu ya seperti itu lalu fleksibel tadi terkait yang fleksibel tadi ya karena memang sesuai dengan situasi dan kondisi itu kalau PTK ya jadi kita tinggal melihat saja tinggal menyesuaikan saja seperti apa kondisinya. Lalu ada inovasi pembelajaran. Nah, inovasi pembelajaran ya jelas ya nanti di PTK keunggulannya selalu ada inovasi dalam proses pembelajaran. Karena terkait dengan nanti ada model, metode. Jadi inovasi-inovasi itu sangat muncul sekali di proses pembelajaran gitu. Kayak misalkan terkait dengan metode, model, maka apakah nanti solusinya misalkan menggunakan apa namanya IT atau misalkan media baru di dalam proses pembelajaran agar menarik dan lain-lain. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya terkait dengan profesionalisme guru. Nah, di keunggulannya ini di profesionalisme guru jelas ya. Jadi kalau kita mengetahui secara detail dan mendapatkan
solusi dari hasil research kita, terutama research PTK, itu menjadi tambahan tersendiri bagi seorang guru karena sudah mampu memecahkan permasalahan-permasalahan di PTK gitu ya, di tindakan kelas, sehingga ya otomatis itu menjadi tambahan untuk profesional guru di kompetensi, bisa kompetensi pedagogik begitu ya, seperti itu. Nah, sedikit kelemahannya adalah dia kurang tertib ilmiah. Nah, karena mungkin perbedaannya sedikitnya tadi tuh di PTK itu dia relatif fleksibel gitu ya. Lalu tujuan yang bersifat situasional. Nah, tujuan yang bersifat situasional ini juga menjadi sedikit kelemahan dari PTK ya. Jadi dia bersifatnya situasional karena tadi sesuai dengan kondisi yang ada begitu ya. Lalu selanjutnya sampelnya terbatas, jelas ya kalau di PTK karena lingkupnya kelas, jadi posisinya itu memang sampelnya terbatas gitu ya, di kelas saja gitu. Itu ya sedikit pemaparan terkait dengan penelitian tindak. Nanti di video selanjutnya kita akan mengulas terkait dengan PTK, baik model pembelajarannya dan prosedur-prosedurnya, langkah-langkahnya seperti apa ya. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe agar tidak tertinggal video-video yang sudah saya buat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.